Ya, apapun masalah anak dengan anak, itu orang tua itu sebenarnya hanya bersifat untuk mengayomi dan menasehati, bukan dengan cara yang seperti itu. Ya. Hola netizen yang tercinta. Sosok backingan Ivan Sugianto, pengusaha hiburan malam di Surabaya yang viral di media sosial karena menyuruh siswa SMA Gloria sujud dan menggonggong, mendadak ramai diperbincangkan. Hal itu mencuat setelah Ivan Sugianto mengunggah video permintaan maaf dan mengaku akan menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Sejumlah foto Ivan Sugianto saat bersama aparat dan berada di salah satu ruangan Polrestabes Surabaya beredar luas di media sosial. Ivan diduga memiliki backingan seorang jenderal di Mabes. Bahkan Ivan juga disebut-sebut beberapa kali diselamatkan oleh backingannya tersebut. Tidak hanya itu, bahkan beredar foto Ivan sedang berada di ruang Vice Control Polrestabes Surabaya. Sejumlah akun di media sosial juga ikut membagikan foto tersebut. Sontak unggahan-unggahan tersebut menarik perhatian netizen yang budiman. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Di saat negara ini lagi sibuk-sibuknya ngurusin Kongko Cindo yang marah-marah gara-gara anaknya dibully, yang heboh sampai even orang-orang politik dan tokoh-tokoh itu tuh pada ikut-ikutan ngenyuarain. Ya bagus, memang harus disuarakan. Tapi lu mau tahu gak, di belahan negara lain, contohnya seperti Cina, udah sampai mana? Nih lu lihat, ini mungkin gambaran kalau negara ini bener-bener serius ngurusin negaranya dan terbebas dari korupsi ya. Pas gua di Cina kemarin bisnis trip ini, hal ini bener-bener ngedistract gua banget. Nih lu lihat nih keseriusan dari negara yang menghukum mati koruptor seperti ini. Lu bayangin, pohon bener-bener disanggah, bukan cuma pakai kayu bambu gitu-gitu doang, bener-bener disanggah, dibautin. Terus lu lihat lagi ada apa, dikasih infus. Lu bayangin, dikasih infus nutrisi nih buat pohonnya nih. Lu lihat seberapa serius mereka ngejaga tatanan kotanya. Dan gue tuh jadi berpikir, mungkin ini yang terjadi kalau misalnya negara kita bener-bener serius ngelawan korupsi, dan juga orang-orang di pemerintahannya bener-bener serius menangani negara ini, mendukung dan mengembangkan negara ini, menata negara ini dengan baik. Mungkin jadinya akan seperti ini nih, saking udah sedevelop itunya sampai pohon aja bener-bener diurusin sama mereka, dikasih infus nutrisi dulu. Teruntuk laki-laki yang arogan yang kemarin viral videonya ketika menyuruh murid yang lain menggonggong akibat menurut dia ya karena sudah membuli anaknya, please jangan sok-sokan, jangan arogan. Buktinya kamu juga minta maaf kan, membuat pernyataan juga, dan ternyata hari ini sudah banyak di-spill usaha kamu tuh apa sebetulnya, dan ternyata kamu juga ada info tidak bayar pajak ya. Jadi hati-hatilah sama netizen Indonesia ini. Pintar-pintar netizen Indonesia ini. Beneran mereka udah damai, orang tuanya udah damai. Anaknya gimana? Kita aja yang nonton, netizen, termasuk aku juga. Sakit hatinya, sedihnya, nggak terimanya itu sampai sekarang kerasa nggak mungkin bisa damai gitu. Oke lah kalau mereka udah damai orang tuanya. Nggak tahu ada apa di belakang itu. Yang penting netizen, aku pingin tahu kalian mewakili si anak membalaskan sakit hatinya yang diperlakukan semena-mena oleh bapak arogan itu. Kalau aku sih beda cerita, bapak itu ketemu aku gitu. Mau dia bawa 1000-an di belakangnya, kenapa harus takut kalau kita nggak salah? Dia teriak, kita teriak dong ya. Biar semua orang teriakan kita, orang yang bisa mendukung kita. Karena orang juga tahu mana yang salah, mana yang benar. Katakanlah anak itu salah, kan tidak harus dihukum seperti itu, Pak. Pingin tahu, pingin lihat muka anak bapak itu. Satu, kalau aku pingin lihat muka istri si bapak itu. Kok iso punya suami kayak gitu? Kok iso? Kalau aku ya, geram sih. Gak bisa berkata-kata lagi. Aku hanya pingin lihat, bener gak sih netizen Indonesia ini keren? Bisa nggak coba giring, kawal, sampai masuk bapak itu, bapak yang arogan itu, ke singgasananya yang tepat. Oke? Aku tunggu
Nanti aku komen terbaik buat netizen Indonesia. Menurut saya orang tua ini ya cukup sangat strict ya, cukup sangat tidak terpuji gitu. Kalau menurut saya itu tidak pantas untuk dilakukan seperti itu ya, disuruh sujud dan menggonggong itu sudah melanggar hak asasi manusia. Walaupun ya si anak ini bersalah, tapi bukan begitu juga dengan hukumannya. Itu namanya suatu penghinaan juga ya terhadap seseorang itu, apalagi anak tersebut masih ya bisa dikatakan di bawah umur ya, masih di bawah pengawasan orang tua, dan ya orang selaku kita yang sudah dewasa juga memperlakukan mereka itu, menegur mereka bukan dengan cara seperti itu ya, karena mereka masih di bawah umur. Dan masalah si anak ya, apapun masalah anak dengan anak itu, orang tua itu sebenarnya hanya bersifat untuk mengayomi dan menasehati, bukan dengan cara ya seperti itu ya. Itu mempermalukan ya, dan merasa uang itu adalah segalanya gitu ya. Mungkin dia itu adalah orang hebat ya, atau pengusaha atau apa gitu, tapi ya tidak pantas saya rasa untuk memperlakukan demikian ya. Ini patut diduga ini merupakan suatu tindakan yang tidak baik untuk dicontoh oleh orang tua lain ya. Dengan tegas saya nyatakan bahwasanya ini perbuatan yang sangat ya tidak terpuji selaku orang tua ya. Sesalah seperti apapun ya orang tersebut ya, tapi bukan menginjak-injak harga diri seseorang. Oke? Tahu kan lu kasus SMA Kak Gloria di Surabaya tuh yang lagi viral banget. Nih makanya nih kata gua nih, lu pada ya kalau main kata-kataan di sekolah, ejek-ejekan, jangan ngadu-ngadu ke bapak lu. Kayak apaan sih, udah di sekolah aja gitu, udah tinggal bales gitu. Kalau lu dikatain ya bales katain, lu digebuk bales gebuk gitu. Kalau lu aduin ke bapak lu panjang urusannya. Begini jadinya kan, pakai segala-gala, suruh sujud lah, ngegonggong lah, apaan sih kata gua, nggak jelas banget, pot beringin lu disembah-sembah begitu. Aduh, mana mukanya begitu banget lagi si om, kayak ladek. Lu tau ladek nggak om? Ih, bapaknya anak sekolah diintimidasi sama bapak-bapak gitu tuh si Etan itu. Yang mau gue tanya, bapaknya lulusan mana? Beraninya sama anak kecil, ya nggak? Mana-mana bobo preman lagi lu ya. Sekarang anak yang jadi korban intimidasi itu trauma, jelas lah trauma berat, dia diperlakukan gak layak begitu kan di publik, di depan umum. Lu om, se-Indonesia udah tahu muka lu, nggak usah lu klarifikasi, udah jelas yang lu lakuin itu sangat tidak manusiawi apapun alasannya. Bapak udah nggak asik lagi, jangan harap lu diundang kalau ada acara rapat sekolah lu. Kayak ngeselin deh, gue aja yang nonton sebel banget gue. Ya nggak, sampai admin Gerindra ikut-ikutan mau tahu dia. Kesel sama kelakuan lo, bobo banget galak, bobo preman segala, mentang-mentang punya klub malam gitu. Backingan lo preman, lo ajak-ajak juga ke sekolahan orang. Ingat nih, presiden kita udah Pak Prabowo, lo jangan macem-macem lo. Kata gue ya, nih om, tante, orang tuanya Ethan, jangan mau damai. Sikat tuh. Pada kasus siswa SMA Gloria yang dipaksa sujud dan menggonggong, saya mencoba menelaah dalam sudut pandang lain. Seringkali orang yang terbiasa merendahkan orang lain bisa jadi masa kecilnya sering direndahkan juga. Mungkin saja direndahkan keluarga, termasuk orang tua maupun lingkungannya, termasuk juga bisa saja lingkungan sekolah. Ketika seorang terus-menerus direndahkan di masa kecil, pikiran bawah sadar mereka akan membentuk mekanisme pertahanan diri. Salah satunya adalah proyeksi. Proyeksi merupakan mekanisme psikologis di mana seseorang memproyeksikan perasaan dirinya sendiri kepada orang lain. Perilaku merendahkan orang lain kemudian menjadi sebuah pola yang terulang. Ketika seorang berhasil merendahkan orang lain, ia akan merasa lebih berkuasa atau lebih baik. Contoh lain, saat seorang anak menjadi korban bullying oleh orang tua, mereka akan berpotensi menjadi pelaku bullying juga. Bisa jadi bullying di sekolah ataupun di lingkungan sekitar mereka. Sebenarnya bawah sadar mereka ada ingin rasa membalas pada seseorang yang merendahkan mereka, tetapi mereka melampiaskan pada objek yang berbeda. Tentu saja peran orang tua memberikan pemahaman dan contoh perilaku saling menghargai sangatlah penting. Sebagai orang tua, kita harus memenuhi memori bawah sadar anak kita dengan hal-hal yang positif agar anak kita tumbuh menjadi pribadi yang baik.
Semoga siswa yang menjadi korban dalam peristiwa ini dapat segera pulih mentalnya. Karena saya banyak menangani kasus masalah kesehatan mental yang berakar dari trauma saat anak-anak maupun remaja. Saya Galibot Terapis, terima kasih.